Oke, kita mulai saudara-saudara ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah hadir beberapa teman-teman kita ya. Ada Yafi, Arsyad, ya, ada Ahmad Dwi, ada Jovita, ada Jackie, ada Yosef Christian, ada Andi Friatna, ada Anggi, ada Asmi. Ya, saudara-saudara, kita membahas tentang persiapan UAS, ya, ujian akhir semester, ya. Jadi itu karena kita sudah di ujung semester genap ini, ya, maka kita harus siapkan agar kita selesaikan tugas kita dalam UAS ini, ya. Nah, nanti UASnya adalah membahas tentang paper dari jurnal, ya. Nah, jurnal-jurnalnya adalah tentang jurnal penerapan komunikasi data, ya. Nah, salah satunya adalah jurnal tentang Internet of Things, ya, karena IoT ini pasti membahas tentang salah satu aspeknya adalah komunikasi data, ya, atau data communication, ya, antara platform itu Internet of Things, ya, di mana data ini pasti akan diolah oleh yang namanya suatu itu sistem, ya, yang bernama itu microprocessor, yang di situ juga disediakan secara jaringan, ya, baik wireless maupun juga via wire atau kabel. Nah, tugas Anda adalah nanti dalam UAS Anda mencari jurnal yang khusus membahas tentang penerapan daripada komunikasi data. Salah satunya adalah jurnal Internet of Things, ya. Pastikan Anda mencari jurnal itu adalah jurnal yang memang khusus membahas tentang penerapan komunikasi data, ya. Ini salah satu contoh aja kan jurnal Internet of Things, ya. Kelihatan ya, saudara-saudara ya. Halo, kelihatan Betul, ya. Pak. Nah, Kelihatan, jurnal Pak. ini tidak berbayar, gratis, ya. Artinya bisa kita unduh dengan cara yang legal, ya. Jadi Anda tinggal mencari tabel of content, ya, tahun penerbitan, ya. Kemudian Anda tinggal mencari di tahun berapa, ya, volumenya, ya, volume berapa dan tahun berapa, kan nanti di situ ada yang gratisan semuanya, ya. Kebetulan ini adalah membahas tentang berbagai macam IoT, ya. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya kan Internet of Things in Home Health Based Monitoring System. Nah, ini review. Kalau paper seperti ini biasanya review, ya. Nah, coba kita cari yang lebih spesifik tentang development IoT, ya. Coba kita cari ya. Oke, mana ini? Oke. Nah, di dalam paper ini, saudara-saudara, yang akan kita pelajari tentu adalah pastikan bahwa Anda mempelajari ini, ya. Ini jurnal tentang performance analysis, ya kan, ECO OFDM Visible Light Communication System based on SCMA. Nah, ini cukup bagus paper ini, ya. Nah, oke, tinggal kita unduh, ya. Nah, waktu Anda membaca paper, pastikan Anda membaca judulnya dengan bagus. Anda juga menyebutkan nama pengarangnya, kan. Di sini dikarang oleh Siu Kai Ruan, ya, dan Syahid Iqbal Awan, ya, dari Institute of Wenzhou University Cina, ya, dan juga dari University of Rawalakot Pakistan, ya. Jadi kemudian Anda bisa unduh ya papernya, ya. Oke, unduh, ya. Nah, oke, ya. Anda tinggal buka. Kelihatan papernya, saudara? Kelihatan papernya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi paper ini adalah membahas tentang performansi eh, jaringan, ya, namanya adalah Visible Light Communication System, ya. Kemudian metode yang diusulkan adalah ECO OFDM, ya. ECO ini saya nggak tahu ini apa ini ECO, ya. Yang OFDM-nya saya tahu, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ya. Jadi ini masih sangat terkait dengan komunikasi data. Komunikasi data untuk platform wireless, ya, Visible Light Communication, ya. Coba kita pelajari ya sekilas, ya. Nah, dia pasti di dalam introduction dia pasti ngomong tentang urgensi tentang teknologi VLC, Visible Light Communication Technology, ya. Di mana Visible Light Communication Technology ini dia adalah teknologi wireless, ya, tidak menggunakan gelombang radio sebagai pembawa data atau pembawa sinyal, ya. Tapi dia menggunakan cahaya LED, ya, cahaya LED, ya. Karena cahaya LED itu punya kapasitas transfer data yang sangat fantastis, ya, mendekati laser, ya, di dalam fiber optic communication, ya. Dia bisa membawa data sampai mendekati hampir 1 giga, ya, 1 gigabit per second, ya. Nah, kemudian VLC ini sudah dikembangkan secara lebih pesat, advance, ya, dengan berbagai macam metode, ya.
Sehingga VLC ini prospektif untuk dijadikan sebagai studi penelitian, ya. Kemudian masalah dalam VLC ini tentu dia mengangkat masalah gitu ya. Jadi in order to realize high speed visible light communication, ya. Jadi untuk mempercepat ya kan jaringan internet dengan visible light communication gitu kan. Dia mengusulkan itu OFDM, ya, orthogonal frequency division multiplexing, sebagai teknologi modulasi dan juga transmisi data, ya. Kemudian metode ini dia bungkus dengan juga diintegrasikan dengan metode deteksinya, ya kan, intensity modulation atau direct detection, ya. Kemudian juga dia menggunakan ECO, ya. Apa ini ECO ini? Apa ECO ini? Enggak ada di sini ya. ECO. Apa ini ECO ini, ya? Wah, ini kita harus baca dulu ini. ECO ini. Nggak muncul di sini ECO ini, ya. Seharusnya dia sebagai penulis harus memberikan apa itu kepanjangannya, ya, ECO ini, ya. Hmm. Nggak ada di sini ya, Cio ya. Nggak dijelaskan ya. Coba di abstrak. Hmm, nggak ada juga ya. NOMA, non-orthogonal multiple access. Ah, oke. For high speed data transmission ECO-FDM. Apa ECO ini? ECO ini. Coba saya cari di Google ntar ya. ECO-FDM. ECO. Oh, asimetrik ya. Oke, oke. SEO ini asimetrik ya. Cara dia itu eh, mengolah data, itu cara dia membuat skema ya, skema modulasi data ya. Jadi SEO itu adalah asimetrik ya. Asimetrik itu mana tadi? Asimetrik clip Vertical. OFDM ya. Oke, oke. Asimetrik clip OFDM. Lalu, oke. Jadi peneliti di sini ya mengusulkan metode SEO OFDM ya. Jadi itu asymmetric clip OFDM teknologi ya, digunakan sebagai metode modulasi pengiriman data ya di dalam jaringan ya, jaringannya adalah menggunakan visible light communication ya, atau jaringan LiFi ya, LiFi live fidelity ya. Kemudian dia mengusulkan, nah, sistemnya seperti ini ya, transmitter ya, transmitternya itu dilengkapi dengan apa itu algoritma ya, yang algoritmanya itu boleh elektronik juga boleh software ya, untuk merealisasikan metode pengiriman data ya. Data yang besar itu dimultiplexing kemudian dimodulasikan dengan teknik SEO OFDM ya, kemudian dia ngirimkan ke LED driver ya. LED-nya itu LED apa itu visible ya, visible light communication ya. Jadi itu LED-nya itu berwarna ya, tampak ya, menggunakan LED yang memancarkan cahaya tampak ya, merah kuning, merah
hijau, biru, dan kuning, ya RGB, ya. Kemudian apa itu di combine dalam satu channel, ya. Kemudian dia combine dengan teknologi itu AWGN, ya, AWGN, ya. Nah, kemudian dia kirimkan ke penerima, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, di sini saudara-saudara Anda membahas tentang metode daripada pengiriman datanya, ya. Apa keunggulan mengirimkan data dengan teknik SEO OFDM ini? Nah, ya, tentu adalah itu kita sebagai itu sebagai ini ya peneliti ya, tentu berusaha untuk mengatasi permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dengan teknik SEO OFDM, ya itu dapat mengatasi permasalahan katakanlah security juga boleh ya, atau juga mengatasi permasalahan kapasitas data yang mau dikirimkan dalam satu jaringan VLC gitu ya, mengatasi kecepatan juga ya, atau juga masalah-masalah yang lain. Tentu kita harus baca dulu secara lebih jelas ya. Nah, ini salah satu contoh aja saudara-saudara ya. Paper yang membahas tentang komunikasi data ya. Halo, halo, Halo Pak. Iya, ya. Pak. Oke ya. Jadi itu Anda mencari jurnal yang membahas tentang teknik pengolahan komunikasi data di dalam jurnal-jurnal Internet of Things ya. Kenapa saya pilihkan jurnal Internet of Things? Karena pasti skopnya itu pasti tidak jauh dan juga tidak terlalu lebar ya, membahas tentang teknologi komunikasi data, pengolahan datanya juga ditransmisikan ke suatu platform ya, bisa wireless, wifi, bisa juga teknologi LiFi ya, live fidelity, boleh juga VLC, boleh satelit, boleh juga fiber optik, boleh juga katakanlah Bluetooth ya, semua teknologi jaringan, platform jaringan itu boleh kita jadikan sebagai contoh penerapannya komunikasi data ini ya. Karena komunikasi data ini sangat lebar dan sangat luas sekali ya, dengan berbagai macam itu solusi-solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, tugas Anda nanti adalah memahami paper tadi itu, menjelaskan konten dari paper tadi itu ya. Kemudian ada pertanyaan yang sulit ya kan. Pertanyaan adalah apa ide Anda untuk mengembangkan metode yang diusulkan dalam paper tadi itu. Nah ya, jadi kalau Anda tidak baca paper itu dengan bagus, pasti Anda tidak bisa mengusulkan pengembangan dari metode yang diusulkan atau juga mengusulkan penerapannya dalam hal yang lain. Ya, nah semua paper tadi itu saudara-saudara di dalam mengusulkan satu metode, pasti dia merancang metode penelitian. Ya, metode penelitiannya, dia merancang algoritmanya, dia merancang implementasinya, dia merancang performansi yang akan diukur ya, sebagai bukti bahwa ada peningkatan performansi dengan cara metode yang diusulkan untuk mengatasi masalah ya. Nah, itu semua nanti harus Anda baca betul supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di dalam soal UAS ya. Begitu saudara-saudara? Iya, Pak. Ya, Jelas. Baik Pak. jelas ya. Untuk contoh Ya. jurnalnya nanti saya kasih. Jurnalnya yang pasti tidak berbayar ya, karena kalau jurnal berbayar pasti Anda protes. Saya carikan jurnal yang gratisan ya, yang gratisan yang legal ya, gratis, legal dan juga bereputasi ya, supaya nanti jurnal-jurnal itu Anda bisa cari paper mana yang membahas tentang teknologi komunikasi data ya. Karena teknologi komunikasi data ini sangat berkembang pesat ya, tergabung juga dengan teknologi sinyal processing ya. Mostly rata-rata itu bisa juga dikaitkan dengan teknologi security ya, teknologi platform ya, teknologi juga IoT ya kan, terintegrasi dengan Arduino Uno ya, terintegrasi dengan Raspberry Pi gitu kan, dan banyak sekali ya. Oke, ada pertanyaan silakan Ahmad Prasetyo. Maaf, Pak. Mau tanya masalah tugas. Itu yang buat PDF itu maksudnya gimana ya, Pak? Waktu UTS itu kan Anda presentasi kan. Iya, Pak. Nah, filenya aja, file presentasi itu. Karena dulu waktu UTS saya lupa meminta dokumen Anda yang PDF-nya. Halo. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi Anda kan Makasih. nggak buat apa-apa kan ya, mengupload ulang. Kalau kemarin waktu UTS kan saya minta linknya YouTube-nya saja, betul kan? Betul, Pak. Nah, gitu ya. Jadi itu saya lupa meminta dokumen itu dokumen itu presentasi Anda, ya. Itu ya, saudara ya. Baik, Pak. Makasih. Clear ya? Oke ya. Jadi saudara-saudara ya, siapkan puas Anda ya kan, dan apa itu saya harapkan waktu puas Anda nanti tidak overtime ya, lebih dari 2 minggu ya. Saya pikir cukup ya 2 minggu ya. Anda mencari papernya, Anda baca, Anda presentasikan ya. Begitu. Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Oh Nah, izin Pak,
mau memastikan yang tugas tadi, Pak. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Dwi. Berarti nanti itu dari tugas yang udah kita buat, kemarin itu kan mendesain jaringan, Pak, sampai Ya, ya, konfigurasinya. ya, ya. Berarti itu kita buatkan PDF-nya. PDF-nya ya, Pak. Apa Ya, saja betul. desainnya gimana, terus Ya, eh, betul. konfigurasinya apa saja gitu Betul, ya, Pak ya. betul. Waktu Anda presentasikan Anda punya PPT itu. Oke, baik, Pak. Ya, itu kan PDF kan saja. PDF kan diunggah, ya. Jadi mengunggah file presentasi dari UTS. Nah, gitu tuh ya, jelasnya ya. Gitu. Jadi Anda tidak mau Oke, bikin baru, ya. Nanti waktu UAS juga sama. Waktu UAS itu ada dua forum untuk UAS ya. Ada forum UASnya, ada forum tugas dua. Ya, yang forum UASnya cukup link YouTube-nya saja, file presentasi YouTube-nya. Yang link tugas dua, Anda mengunggah dokumen file PPT-nya, ya. Seperti itu, supaya terpisah, ya. Gitu. baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, sampai kerja cukup ya. Nanti saya berikan contoh link jurnalnya yang mudah ya untuk Anda akses ya. Dan juga Anda cari paper-paper yang berkaitan dengan teknologi komunikasi data ya. Dan saya harapkan nanti waktu Anda tugas akhir, Anda sudah punya gambaran gitu kan, itu tentang itu penerapan daripada itu metode komunikasi data ya dengan membaca paper-paper tadi itu ya. Satu paper saja ya. Satu paper tapi Anda membacanya dengan itu dengan serius ya, dengan dalam ya sehingga nanti Anda bisa presentasi dapat menyajikan mengenai itu kedalaman dari isi penelitian yang telah dipublikasikan oleh orang di jurnal ya. Seperti itu. Oke, saudara, cukup ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Nanti Anda bisa juga tanya dalam forum ya jika ada yang perlu ditanyakan ya. Dan itu kita berjumpa dalam forum UAS ya. Sekian dari saya. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama.